Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau bersekutu sama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Kita mau menikmati kasih-Nya. Kita mau izinkan Tuhan berbicara, berdaulat atas hidup kita. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amsal 4 ayat 18 menuliskan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan inginkan kita seperti matahari, seperti fajar yang selalu disegarkan dan memiliki permulaan baru setiap pagi. Tuhan inginkan jalan kita seperti cahaya fajar yang semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Semakin hari, semakin bertambah terang. Tadi sebelum saya mulai, saya berbincang dengan saudari kita. Apakah di sana tidak ada garam? Lalu dijawabnya bahwa garam dunia sangat langka di sini. Matius 5 ayat 16 menuliskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tuhan inginkan kita bercahaya, tapi kita adalah manusia yang fana, yang syarat akan dosa, syarat akan kegelapan. Agar kita dapat bercahaya, Bapak Ibu, kita harus memasukkan unsur cahaya itu ke dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 menuliskan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jika kita kembali kepada ayat pertama, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dari sini kita belajar bahwa untuk bercahaya, untuk menjadi terang, kita harus memasukkan unsur ilahi, hayat ilahi, hidup Allah ke dalam hidup kita. Kita harus memasukkan firman Allah ke dalam hidup kita.
Untuk itulah Tuhan menghendaki kita semakin terang, semakin percaya, yang semakin hari bukan semakin lemah, bukan semakin redup, bukan semakin jenuh, tapi semakin hari semakin bertambah terang. Semakin hari cahaya itu semakin tampak. Semakin hari orang melihat cahaya itu semakin terang. Satu Petrus 2 ayat 12 pun menuliskan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sekalipun Tuhan menaruh kita di tengah-tengah serigala, sekalipun Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah tempat di mana tidak ada garam dunia, Alkitab mencatat, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah mereka yang tidak percaya. Sebab penghidupan orang percaya bukan hanya berlangsung selama 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, tetapi Tuhan mau kita diperbaharui dari hari ke hari. Dari hari ke hari kita disegarkan Tuhan. Tuhan tidak menghukum Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak ikut doa pagi. Ketika Bapak Ibu terbangun pada siang hari. Tapi ketika Bapak Ibu memulai disegarkan pada pagi hari, Bapak Ibu akan mendapatkan kesegaran lebih lama dari Tuhan. Kesegaran lebih banyak dari Tuhan. Kemarin kita beribadah di tempat ibadah kita masing-masing. Sebelumnya kita ikut doa pagi juga bersama-sama. Kita mengalami penyegaran. Tapi Tuhan mau penyegaran yang lain. Tuhan mau kita dari hari ke hari disegarkan Tuhan. Hari ini kita menerima penyegaran. Besok pun kita perlu penyegaran yang lain lagi. Kita memasuki bulan yang pertama pada tahun 2023. Setiap tahun memerlukan 365 hari. Itu artinya 365 kali penyegaran agar terjadi pembaharuan dari hari ke hari. Tuhan izinkan kita alami ini semua agar kita dapat mengucap syukur. Sebab pengucapan syukur artinya kita menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Intimidasi selalu ada Bapak Ibu.
Tetapi kita punya satu kekuatan, nama yang kuat, nama di atas segala nama. Karena ia merendahkan dirinya, ia mengambil posisi yang terlemah, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika intimidasi datang, panah-panah api itu datang, maka serukanlah nama Tuhan. Amsal 4 ayat 18 menuliskan, jalan orang benar seperti fajar yang bertambah terang. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memulai hidup kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Penyembahan artinya pengorbanan. Tidak ada penyembahan tanpa pengorbanan. Pengorbanan artinya penderitaan dan air mata. Itu berarti hati yang remuk, hati yang disukai Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ajari kami kasih yang lemah lembut, Tuhan, kasih-Mu menutupi segala pelanggaran kami. Tuhan, beri kami hati-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kudus, kudus. Kasih-Mu kudus. Roh Kudus, Engkau hadir di sini, mengubah hati kami menjadi hati Kristus, hati yang lembut, hati yang memaafkan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Izinkan saya menuntun Bapak Ibu. Ikuti saya berkata-kata dengan suara yang keras. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia itu, supaya Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu.
yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi daripada kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus. Dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya yang adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ini kami gereja-Mu ya Tuhan. Ini kami tubuh-Mu ya Tuhan. Bersatu hati pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu mencari hadirat-Mu, untuk tenggelam dalam kasih-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, menuntun kami untuk bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah ciri utama kehidupan di surga. Tidak ada sedikit pun kebencian sama sekali. Tidak ada dendam yang belum diselesaikan. Tidak ada dosa yang belum diselesaikan di sana. Dan semua dikerjakan di dalam kasih. Setiap orang diperlakukan dengan kasih dan dididik dengan kasih. Orang yang masih suka menggerutu dan mengeluh kesah dan berisi kebencian tidak pernah dapat bertahan di sana. Kasih adalah suatu aura yang kuat sekali dan menolak segala sesuatu yang tidak berdasar kasih. Itu sebabnya roh jahat tidak dapat bertahan di surga. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu menghargai kasih-Mu, dan berlutut untuk menerima darah anak-Mu Yesus Kristus, untuk menguduskan kebencian dan kejahatan kami, untuk mengarahkan kami ke jalan yang benar, karena kami suka sekali memandang saudara kami tidak lebih tinggi daripada kami sendiri. Kami sering sekali menilai diri kami lebih penting, lebih rohani, lebih tinggi, lebih suci daripada saudara kami. Sehingga kami mudah sekali melihat kesalahan-kesalahan
di dalam diri saudara-saudara kami. Maafkan kami Tuhan, kalau kami suka sekali menghakimi. Kalau kami suka menilai orang lain. Maafkan kami Tuhan. Kalau kami selalu menilai diri kami lebih rohani daripada yang lain. Maafkan kami Tuhan. Karena kami tahu kasih adalah kuasa kesembuhan untuk segala macam luka. Kasih menutupi segala pelanggaran. Dalam hidup sehari-hari, luka-luka hati disembuhkan dengan kasih. Karena kasih mengandung kekuatan yang besar, yang dahsyat, dan bahkan mampu membangkitkan yang mati. Karena kami harus belajar hidup dalam kasih, agar kami dapat berjalan bersama-sama dengan kasih di hadapan tahta Anak Domba Allah. Yohanes 4 ayat 8 menuliskan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Matius 7 ayat 21 menuliskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang masuk dalam kerajaan surga bukan mereka yang hidupnya dipenuhi dengan karunia-karunia khusus. Bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukan juga mereka yang mengadakan banyak mukjizat, mengejar karunia, mengejar urapan. Seperti tertulis dalam ayat 21, melainkan mereka lah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yohanes 6 ayat 39 menuliskan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Bapa adalah agar setiap kita memiliki hidup yang kekal. Dan hidup kekal ada di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa menerima Anak, ia memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tapi untuk menerima hidup yang kekal, untuk menerima Yesus dalam hidup kita, ada dua hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Itu agar kita dapat melihat Anak, dapat melihat Yesus dan percaya kepadanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang percaya. Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Namun apakah Bapak Ibu sudah dapat melihat Yesus? Apakah kita sudah dapat melihat Yesus di dalam saudara-saudara kita? Apakah kita bisa melihat Yesus di dalam orang yang memfitnah kita? Apakah kita bisa melihat Yesus di dalam pasangan hidup kita? Apakah kita bisa melihat Yesus di dalam orang-orang yang menyakiti kita, yang membangkitkan amarah kita dengan cara bagaimanapun? Apakah kita sudah bisa melihat Yesus di dalam orang yang menjengkelkan, orang yang memanfaatkan, orang yang menyalahartikan? 1 Yohanes 4 ayat 8 menuliskan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Satu Yohanes 4 ayat 16 menuliskan, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19 menuliskan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam kasih, dan melalui Dialah, melalui kasihlah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia yang adalah kasih mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Kehidupan kekasih Yesus memiliki kualitas yang sama dengan kualitas hidup Yesus. Kualitas yang diberikan sebagai benih yang tumbuh dan mengganti kehidupan lama yang tunduk di bawah kedagingan. Tuhan ingin kita terus bertumbuh.
Tuhan ingin kita naik kelas. Tuhan ingin kita naik level. Namun dalam pertumbuhan kita akan dipertemukan dengan yang namanya proses dalam kehidupan. Dan proses itu adalah masalah, Bapak Ibu. Proses itu adalah masalah. Ketika saat ini Bapak Ibu ada di dalam masalah, apapun masalahnya, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah keluarga, apapun masalahnya, Tuhan mau terekspresi melalui masalah kita. Tuhan ingin terekspresi melalui masalah kita. Sebab ada tertulis, jika susu ditekan, mentega dihasilkan. Jika hidung ditekan, darah keluar. Jika amarahmu ditekan, apa yang kau hasilkan? Jika emosimu ditekan, apa yang engkau hasilkan? Tuhan mau terekspresi melalui masalah demi masalah yang menekan kita. Setiap hari kita perlu berkontak dengan Allah. Kita perlu terhubung dengan Allah, membawa diri kita kepada Allah, masuk ke dalam kita sebagai pertambahan baru, ke dalam diri kita hari demi hari. Ingat, saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, bawa kami ke dalam pembaruan. Bukan hanya perubahan, bawa kami ke dalam pembaruan-Mu dari hari ke hari, agar kami mengerti setiap perancangan dan kehendak-Mu. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Berikanlah kami pembaruan itu masuk ke dalam hidup kami, masuk ke dalam hati kami. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini merasakan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan, putus asa, hidup rasanya mentok,
gak ada jalan keluar. Izinkan Tuhan yang mengambil bebanmu. Sebab arti tertulis, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, tidak tahu masalah-masalah Bapak Ibu pribadi tiap pribadi. Tapi satu hal yang saya mengerti, mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus, panggil nama Yesus, dan terus perkatakan firman, agar firman itu masuk dalam hidup kita, memperbarui hidup kita. Setiap kali kita membaca firman, dari hari ke hari, semakin hari semakin bertambah terang. Seperti fajar hingga terang, seperti fajar hingga rembang tengah hari. Yang semakin hari terus bertambah terang. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyerukan nama Yesus, yang sudah sering sekali memanggil nama Tuhan, tapi tidak merasakan apa-apa, katakan, Tuhan, peluk saya saat ini. Saya butuh Tuhan. Terus alami Tuhan. Saya merasakan kasih-Nya mengalir pada pagi hari ini. Atmosfer di mana tempat kita berada berubah saat ini. Terus berperkara dengan Tuhan. Izinkan roh itu menguasai hatimu. Terus nikmati Tuhan. Terus nikmati Tuhan. Ketika kita ada marah dengan saudara kita, ketika kita ada menyimpan amarah terhadap saudara kita, itu berarti kita marah dengan Tuhan. Imamat 19 ayat 17 menuliskan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. 1 Yohanes 2 ayat 9 menuliskan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 11 menuliskan, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
1 Yohanes 3 ayat 15 menuliskan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Lepaskan pengampunan. 1 Yohanes 4 ayat 20 menuliskan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Darah Yesus mengikat setiap orang percaya untuk menjadi satu keluarga dengan keluarga Elohim di surga. Yohanes 10 ayat 17 menuliskan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Darah dunia tidak memiliki kuasa untuk mengikat manusia selamanya. Berbagai macam motivasi kehormatan, nama baik, rasa bertanggung jawab, rasa bersalah, rasa malu dan sebagainya. Semua itu adalah motivasi palsu yang diberikan si iblis sebagai alasan untuk membinasakan. Iblis adalah bapak kebohongan dan pembunuh dari semula. Setiap orang yang membiarkan dirinya dikuasai dusta adalah berasal dari iblis. Jika kita berkata kita mengasihi Allah tapi membenci saudara, kita dikuasai dusta. Yohanes 8 ayat 44 dengan tegas menjelaskan, kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata pada diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Kehidupan Yesus diberikan kepada orang-orang percaya kepadanya. Yesus sebagai kepala sangat ingin melihat orang-orang yang bertumbuh serupa dengannya. Orang-orang yang dipenuhi dengan kasih yang lembut. Tapi kita mengetahui bahwa iblis telah menyebarkan benihnya ke dalam mereka untuk menghancurkan gambar Allah tersebut di dalam setiap orang percaya. Hingga sekarang Kristus bekerja keras untuk memulihkan jiwa-jiwa, memperbaiki jiwa-jiwa, untuk memurnikan tubuhnya kembali, yakni Bapak, Ibu, dan saya, yaitu mereka yang hidupnya mau dipakai olehnya. Pasti dimurnikan lebih lagi ke dalam proses
Darahnya memiliki kuasa mengampuni pelanggaran kita. Juga memiliki kuasa untuk menghapus bekas dosa. Seringkali manusia terbiasa berkata tentang kuasa darah Yesus. Namun seringkali mereka tidak mengerti sepenuhnya di mana posisi kuasa darah berada. Marilah kita bijak dalam berkata-kata mengenai darah Yesus. Jangan kita mempergunakan dengan tidak hormat. Darah itu adalah kehidupan Yesus yang memusnahkan kuasa kematian. Ketika kehidupan datang, kematian dilenyapkan, pekerjaan sia-sia ditiadakan. Tidak ada nama lain diberikan yang manusia dapat diselamatkan kecuali oleh Dia, nama di atas segala nama. Yesus menyelamatkan kita dengan kematian dirinya. Sekarang kita mengetahui bagaimana cara kerja keselamatan, pembebasan manusia dari kematian dapat diselesaikan jika kehidupan yang baru telah diberikan. Sehingga semua kelemahan, kebiasaan fana, kehidupan fana, kutukan, dan kematian akan dibasmi. Tidak ada kebangkitan tanpa melalui kematian. Dan kita tidak akan merasakan hidup bila belum mengalami peremukan dan kematian. Yohanes 12 ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Menyambung kitab Yohanes 6 ayat 40. Tuhan mau kita memiliki hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Yesus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mereka yang mempercayai ikatan perjanjian darah Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang akan dimerdekakan dari dosa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Darah berarti nyawa, life. Bapak Ibu tidak dapat mengampuni seseorang tanpa Bapak Ibu mau merelakan kehilangan nyawa, ambisi, harga diri. Ketika Bapak Ibu melakukan itu, mau melepaskan ambisi, harga diri, Bapak Ibu akan memperoleh hidup. Kuasa Tuhan dapat bekerja melalui iman. Sedangkan bila sesuatu hal tidak diteguhkan oleh pengertian yang benar, dapatkah iman hadir di situ? Jika Bapak Ibu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Akan tetapi kalau kebenarannya yang Bapak Ibu terima tidaklah jelas, maka iman tidak akan muncul dan memerdekakan. Rahasia ini besar dan benar. Iman tanpa pengetahuan yang jelas dengan apa yang dipercayai adalah iman yang buta. Tanpa pengertian akan berakhir dengan kekecewaan. Karena kuasa Tuhan tidak dapat melakukan seperti yang diharapkan. Seperti tertulis dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Roma 14 ayat 23. Tapi siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Keraguan-raguan adalah dosa. Ketidakpercayaan adalah dosa. Ragu-ragu tentang masa depan, ragu-ragu tentang keadaan yang akan datang, ragu-ragu dengan dirimu, dengan imanmu. Apakah doamu didengar? Apakah Tuhan dapat menjawab doa-doamu? Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Yohanes 8 ayat 32 menuliskan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang pagi ini rela kehilangan nyawanya, maka akan mendapatkan nyawanya. Bahkan para petani tahu, seseorang harus rela kehilangan benih untuk dimatikan di dalam tanah, agar ada banyak tunas yang tumbuh. Darah Yesus yang tercurah di atas muka bumi telah menciptakan seluruh tubuh Kristus di atas bumi. Satu Korintus 10 ayat 16 menuliskan, bukankah cawan
Pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Berserah artinya menukar kelemahan kita kepada Allah. Ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sucikan kami. Darah-Mu yang membebaskan kami. Darah-Mu yang mengubahkan kami. Engkau menjadikan kami pribadi yang baru. Kami menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru ada di dalam kami. Kami adalah ciptaan yang baru. Yohanes 4 ayat 7 menuliskan, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yesus meminta sesuatu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 12. Inilah permintaanku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berapa banyak jiwa yang kita doakan dalam hidup kita? Berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Berapa banyak perkara yang kita gumulkan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi saudara kita, mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita sudah berdoa bagi mereka? Dunia ini tempat didikan tentang kasih. Rangkaian tentang ujian kasih. Ketika doamu tidak dijawab, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Apabila kita menawar sayur dan si penjual sayur tidak memberikan sesuai dengan tawaran kita, apakah kita tetap mengasihi si pedagang sayur tersebut? Inilah rahasia besar yang Ia singkapkan, bahwa mereka yang lembut hatinya akan mewarisi bumi. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini
keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna. Biarlah hubungan kita dengan Roh Kudus semakin hari semakin bertambah mesra. Rohnya mengajari kita tentang kasih semakin dalam, semakin intim. Berjalanlah pada pagi hari ini. Dari pagi hari ini, gak menyaksikan hari ini dengan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin.